Halo, salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang tree atau pohon. Jadi definisinya, tree adalah graf yang tidak berarah, terhubung, dan tidak mengandung sirkuit. Jadi nggak ada arahnya, tapi terhubung ya, tidak ada sirkuitnya. Masih ingat sirkuit ya? Sirkuit itu titik awalnya nanti akan kembali ke titik akhirnya kembali ke titik awal. Nah, sirkuit itu kan balik lagi ya, kembali lagi. Jadi kalau pohon tidak ada kan ya, akar yang kembali ke pucuk pohonnya kan tidak ada yang terhubung ya. Contohnya ini pohon ini bukan pohon ya, karena dari F ini ada terhubungan ke A ini. Nah, ini misalnya ini akarnya, ini pucuk pohonnya kan tidak terhubung ya secara langsung. Ini juga bukan ya. Kalau hutan ini kumpulan dari pohon yang saling lepas. Nah, ini beberapa sifat pohon. Pernyataan ini adalah ekivalen ya, ekivalen itu artinya sama. Saya pikir dibaca sendiri bisa dipahami ya. Nah, berikutnya pohon merentang. Ini artinya graf terhubung merupakan upagraf, jadi subgraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit dalam graf. Jadi kalau ada graf bisa dicari pohon merentangnya atau pohon merentang minimalnya berapa. Setiap graf mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang. Jadi ada juga hutan merentang yang spanning forest-nya. Kalau ada graf yang ada 3 komponen, jadi bisa dibuat K subgraf, masing-masing punya pohon dan pohon itu akan dikumpulkan menjadi hutan. Aplikasi dari pohon merentang ini, contohnya ini jumlah ruas jalan seminimal mungkin yang menghubungkan semua kota, sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Kemudian perotoan atau routing pesan pada jaringan komputer atau kabel telepon ya. Jadi kalau mau memasang kabel LAN atau telepon kan tidak harus memasang dari servernya ya. Yang terdekatnya terhubung tinggal dihubungkan dengan yang terdekat. Ini contohnya jaringan komputer, cari pohon merentang multicast-nya. Ini yang kota ini routernya, yang titik ini subnetworknya. Kemudian pohon merentang yang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Ya, ini karena dari satu, kemudian dicari pohon merentang yang minimum atau minimum spanning tree. Contohnya graf seperti ini. Ini cari minimum spanning tree-nya, jadinya seperti ini. Ini ada caranya, algoritma print ya. Ambil sisi dari graf yang berbobot minimal, masukkan dalam T, pilih sisi UV yang punya bobot minimum dan persisian dengan simbol di T. Jadi cari yang sisinya paling minimum, cari yang sisi persisian dengan T tadi yang bobotnya minimum tapi tidak sirkuit ya, masukkan dalam T. Ulangi sampai N-2 kali. N-nya ini banyaknya sisinya ya. Jadi contohnya seperti ini, yang paling kecil bobotnya berapa? 10, dan lebih kecil lagi 10. Kita masukkan 10 ini di T-nya 10, kemudian cari yang terdekat dengan 10 yang paling kecil bobotnya dengan sekitarnya 10, yang terhubung dengan 10. Bisa 45, 30, 40, 25, 50. Yang paling kecil 25 ya, 25. Nah, kemudian cari yang terdekat dari simpul 261 yang tidak sirkuit ya, yang terdekat. Ini ya, yang terdekat ini ternyata ya. Nah, dan seterusnya sampai semua titiknya terhubung. Jadi didapatkan graf rentang minimumnya seperti ini. Bobotnya tinggal dijumlahkan 10 plus 25 plus 15 dan seterusnya 105. Jadi ambil yang kecil ya, paling kecil, tadi yang graf aslinya ini paling kecil diambil, yang terdekat dengan ini yang terhubung yang paling kecil juga. Nah, jadi yang terhubung 12 ini kan 30, 45, 40, 25
25 ya. Ya, dari titik 1, 2, 6 ini yang terhubung yang paling kecil berapa? Kalau kesini ada 15, 55, paling kecil yang 15 ya. Yang ke satu ini ada 30, 10, oh masih ada yang lebih kecil 10. Tapi 1, 2 ini kan tadi sudah ya. Yang dari 2, 2 itu 5, 50, 40. Yang kecil 15. Ya, boleh kasih warna ya. Ini kasih warna, kasih warna, kasih warna. Nah, setelah ada sampai di sini cari yang kecil lagi. Nggak boleh ke sana karena nanti sirkuit ya. Jadi harus ke sini 35 atau ini 40 atau ini 45, 30, 20 yang kecil 20 ya, kita ambil yang di sini ini ya jadinya ya. Nah, dan seterusnya ini. Jadi semua titiknya sudah harus masuk ya, jadi lintasannya nanti spanning tree minimalnya jadinya seperti ini. Nah, jadi tidak harus unik atau harus itu ya, bisa jadi pohonnya yang beda karena mungkin ada beberapa sisi yang bobotnya sama. Contohnya seperti ini. Ini kalau diambil rentang minimalnya ini bisa 3 gambar seperti ini, bobotnya sama 36 ya. Nah, karena ada beberapa bobot yang memang sama. Berikutnya algoritma Kroskal ini. Langkah 0, sisi-sisi dari graf sudah diurutkan menaik berdasarkan bobotnya dari bobot terkecil ke bobot besar. Kemudian sediakan T, masih kosong ya. Ini sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit T. Tambahkan ke dalam T, masuk ke dalam T. Ulangi sampai N 1 kali. Nah, jadi kalau ini mencari yang bobotnya kecil, masukkan ke T, tidak harus sebelahnya, tidak harus yang persisian dengan UV ya. Yang penting bobotnya kecil dan tidak sirkuit. Contoh yang tadi ini, kalau kita lihat bobot yang kecil itu kan tadi 10 ya. Oh, ini sudah diurutkan bobot yang paling kecil dari sampai besar ya, yang paling kecil 10. Ini kita ambil. Kemudian yang kecil berikutnya 36 ini. 15 berikutnya 46 ya. Berikutnya 25. 2 ke 5 ya, 2 ke 5 ini ya. Nah, ini berikutnya 3 ke 5 ya, 3 ke 5 belum terhubung, kemudian 2, tadi 25, 26 tadi ya. Ya, ini titik 6 ya, 26. 26, kemudian 14, tidak dipakai ya, karena nanti terjadi sirkuit. Jadi, ambil bobot yang kecil dari pembobotan tadi yang sudah diurutkan, kemudian dilihat secara visual ya, jangan sampai terjadi sirkuit. Nah, hasilnya sama ya tadi ya, seperti ini. Nah, ini gambarnya agak tumpang tindih ya. Ini harusnya naik ya ini ya, gambar yang atasnya. Ya, sampai di sini dulu untuk yang materi pohon. Jadi materi pohon ini lebih ke algoritma Kroskal sama frame tadi ya, mencari spanning tree minimal. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.